Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pertumbuhan adalah pertambahan jumlah sel pada suatu organisme. Pertumbuhan bersifat tidak dapat kembali atau disebut irreversible. Proses pertumbuhan biasanya diikuti dengan pertambahan berat tubuh. Pertumbuhan diikuti dengan perkembangan yang merupakan proses saling terkait. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan diawali dengan pertumbuhan bakal biji dan bakal buah. Tahap berikutnya yaitu perkecambahan, kemudian akan mengalami pertumbuhan sampai akhirnya menjadi tumbuhan dewasa yang dapat menghasilkan biji kembali. Perkembangan bakal biji dan bakal buah. Silahkan disimak gambarnya. Angiospermae mengalami pembuahan ganda. Pembuahan ganda menghasilkan zigot dan endosperm. Setelah terjadi pembuahan ganda, bakal biji akan berkembang menjadi biji dan bakal buah akan berkembang menjadi buah yang melindungi biji. Perkembangan bakal biji. Bakal biji akan tumbuh dan berkembang menjadi biji. Di dalam bakal biji terdapat zigot dan endosperm. Zigot akan tumbuh dan berkembang menjadi embrio. Perkembangan endosperm. Endosperm tumbuh dan berkembang lebih dahulu dibandingkan pertumbuhan dan perkembangan embrio. Endosperm kaya akan cadangan makanan. Cadangan makanan tersebut digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan embrio pada sebagian besar tumbuhan, yang dapat digunakan sampai terjadi perkecambahan pada beberapa tumbuhan dikotil. Cadangan makanan diberikan kepada kotiledon atau daun biji sebelum biji tumbuh dan berkembang lebih lanjut. Perkembangan embrio. Pertumbuhan dan perkembangan embrio diawali dengan pembelahan zigot secara mitosis, menghasilkan sel basal dan sel terminal. Sel basal berkembang menjadi suspensor. Suspensor berfungsi sebagai penghubung antara embrio dan kulit bakal biji, serta mengalirkan nutrien dari tumbuhan induk atau dari endosperm sel terminal berkembang menjadi proembrio yang melekat pada suspensor. Kotiledon mulai berkembang membentuk tonjolan pada proembrio yang juga diikuti perkembangan embrio. Embrio berkembang membentuk ujung batang dan ujung akar. Struktur biji yang matang. Selama pematangan biji, biji mengalami pengurangan kandungan air sampai tinggal sekitar 5% sampai 15% dari berat biji. Selanjutnya embrio berhenti berkembang sampai biji mengalami perkecambahan. Biji yang matang mengandung embrio yang dikelilingi kotiledon, endosperm atau keduanya. Biji dilindungi oleh kulit biji. Tumbuhan dikotil memiliki dua kotiledon. Pada perkembangan embrio, tumbuhan dikotil akan terbentuk epikotil dan hipokotil. Epikotil terletak di atas kotiledon. Di ujung epikotil terdapat plumula, yaitu berupa ujung batang dan sepasang calon daun. Hipokotil terletak di bagian bawah kotiledon. Hipokotil berujung di calon akar atau radikula. Sementara itu, pada tumbuhan monokotil hanya terdapat satu kotiledon. Kotiledon pada beberapa tumbuhan monokotil disebut skutelum. Skutelum sangat tipis dan letaknya tertekan oleh endosperm. Skutelum menyerap nutrien dari endosperm selama perkecambahan. Embrio pada rumput-rumputan dikelilingi oleh koleorhiza dan koleoptil. Koleorhiza melindungi calon akar dan koleoptil melindungi calon batang. Perkembangan bakal buah. Ketika bakal biji berkembang menjadi biji, bakal buah berkembang menjadi buah. Buah berfungsi melindungi biji ketika biji dipencarkan oleh angin atau hewan.
Buah mulai berkembang setelah terjadinya penyerbukan. Penyerbukan merangsang perubahan hormon yang menyebabkan bakal buah berkembang. Dinding bakal buah berkembang menjadi perikard atau bagian dinding buah yang paling tebal. Pada saat bakal buah berkembang, bagian-bagian bunga yang lain gugur. Jika pada suatu bunga tidak terjadi penyerbukan, buah tidak akan berkembang dan semua bagian bunga gugur dari tangkainya. Perkecambahan. Jika kondisi sesuai, beberapa biji mengalami perkecambahan, namun beberapa biji berada dalam masa dormansi. Artinya, biji tersebut tidak tumbuh dan berkembang. Biji berada pada masa dormansi dapat dikarenakan tidak cocoknya kondisi lingkungan yang memungkinkan biji berkecambah. Awal perkecambahan dimulai dengan berakhirnya masa dormansi, ditandai dengan masuknya air ke dalam biji yang disebut dengan proses imbibisi. Proses tersebut akan menginduksi aktivitas enzim. Setelah berakhirnya masa dormansi tahap berikutnya, tumbuhan akan melakukan proses perbanyakan sel atau pembelahan aktif. Namun, sel-sel yang membentuk belum mengalami diferensiasi. Diferensiasi merupakan proses pertambahan jenis dan fungsi sel yang jelas setelah itu akan dibentuk organ-organ melalui proses organogenesis. Proses organogenesis berbagai organ yang berbeda bentuk serta berguna untuk melengkap struktur dan fungsi makhluk hidup disebut perkembangan dan morfogenesis. Apabila daun sudah terbentuk, tumbuhan sudah mampu melakukan proses fotosintesis. Proses fotosintesis akan menghasilkan energi. Energi digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Biji dapat berkecambah karena di dalamnya terdapat embrio atau lembaga tumbuhan. Embrio atau lembaga tumbuhan memiliki 3 bagian, yaitu 1. Akar lembaga atau calon akar disebut radikula. 2. Daun lembaga atau kotiledon. 3. Batang lembaga atau kaulikulus. Akar lembaga. Akar lembaga atau radikula akan tumbuh dan berfungsi sebagai akar. Ujung akar lembaga menghadap ke arah liang biji. Pada saat biji berkecambah, akar tumbuh menembus kulit biji dan keluar melalui liang tersebut. Daun lembaga. Daun lembaga atau kotiledon merupakan daun pertama suatu tumbuhan. Daun lembaga memiliki fungsi antara lain 1. Sebagai tempat menimbun makanan yang kelihatan tebal dengan bentuk umumnya cembung di satu sisi dan rata pada sisi lainnya. 2. Sebagai alat untuk melakukan fotosintesis. Yang ketiga, sebagai alat pengisap makanan untuk embrio atau lembaga yang berupa lapisan tipis berbentuk perisai yang dinamakan scutellum pada monokotil. Batang lembaga. Batang lembaga atau kaulikulus dibedakan menjadi epikotil dan hipokotil. Epikotil adalah ruas batang di atas daun lembaga yang akan tumbuh menjadi batang dan daun. Hipokotil adalah ruas batang di bawah daun lembaga yang akan tumbuh menjadi akar. Berdasarkan letak perkecambahan, tipe perkecambahan dibagi 2. 1 perkecambahan epigeal, 2 perkecambahan hipogeal. Perkecambahan epigeal ditandai dengan bagian hipokotil terangkat ke atas. Permukaan tanah kotiledon sebagai cadangan energi akan melakukan proses pembelahan dengan sangat cepat untuk membentuk daun. Contoh pada perkecambahan kacang hijau atau Phaseolus radiatus. Perkecambahan hipogeal merupakan perkecambahan ditandai dengan terbentuknya bakal batang yang muncul ke permukaan tanah.
sedangkan kotiledon tetap berada di dalam tanah atau hipokotil tetap berada di dalam tanah. Proses ini dapat dilihat pada perkecambahan kacang kapri. Ini gambar dari perkecambahan epigeal dan hipogeal. Tolong diamati gambarnya, bandingkan yang akarnya terangkat di atas tanah dan yang akarnya tetap berada di dalam tanah. Sekian dulu untuk pertemuan pertama, dan di bawah ini ada soal untuk dijawab dan dikirimkan melalui e-learning, kalau tidak nanti melalui WA group.